Era berita kembali hadir di hadapan Anda dengan berita yang terkini, aktual, dan terpercaya. Bersama saya Hana Salwa dan rekan saya Askaya Devanadin yang telah merangkum informasi untuk Anda pada hari ini. Pemirsa, belakangan ini publik dibuat heboh dengan adanya kasus pelecehan, bullying, dan pemerasan yang dilakukan oleh seorang oknum dokter. Profesi yang dikenal mulia sekarang menjadi tercoreng akibat tindakan segelintir oknum. Bagaimana pandangan Ibu dari kasus-kasus pelecehan yang sedang ramai diperbincangkan? Sangat khawatir banget ya, apalagi itu di dunia kedokteran, karena sangat jadi bukan menepis sih, jadi tidak membuat kepercayaan masyarakat di lingkup kedokteran gitu, apalagi itu kasusnya salah satu dokter gitu, dan di beberapa rumah sakit gitu, walaupun ada satu rumah sakit kasusnya ya gitu, ya sangat mengecewakan sih. Jadi sedikit jadi khawatir kita berobat untuk lebih percaya sama dokter, tapi ini kita malah jadi korban. Pandangan saya sih itu sangat memalukan ya untuk di dunia kedokteran kan. Apalagi dia itu kan masuk ke spesialis ya, harusnya bisa lebih bagus ya dari nilai pelayanannya, terus juga dari nilai attitude-nya juga ya. Kalau udah seperti ini kan orang juga khawatir ya, takut ke spesialis, apalagi maaf ya, untuk mereka kan yang ditangani sama pihak dokter laki kan, karena saya pun juga sama punya istri dan anak-anak saya juga waktu ngecek USG yang lainnya juga sama dokter laki-laki. Kalau seperti ini kan beberapa masyarakat juga berpikir ulang lagi kan. Nah, kalau pandangan saya sih untuk saat ini dengan adanya berita seperti ini ya, para ibu yang sedang hamil ataupun suami ya, mereka juga lebih hati-hati lagi memilih dokter ataupun klinik anak ya untuk istrinya atau keluarganya yang lagi hamil, gitu aja sih. Kalau menurut aku sih itu nggak baik ya, nggak baik banget gitu kan. Apalagi pelecehan yang sekarang ini kan dilakukan oleh seorang oknum dokter ya, dimana itu bagian dari tenaga kesehatan yang harusnya mempunyai kredibilitas yang tinggi gitu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan yang tinggi gitu. Tapi ini malah mereka yang melakukan gitu. Akhir-akhir ini kan oknum-oknum tersebut yang sering melakukan pelecehan terhadap perempuan gitu ya. Jadi amat sangat nggak baik banget. Lalu menurut Kakak apa sih hukuman yang setimpal dari perbuatan para pelaku? Mungkin udah banyak yang sounding ya kalau misalkan hukuman yang setimpal ya. Kalau yang paling kejam banget sih ya mungkin bisa dihukum kebiri ya, supaya dia nggak kayak gitu lagi gitu. Soalnya kalaupun mau ngadu ke instansi yang lain juga pasti nggak bakal direken, susah. Kalau kasus pelecehan kayak gitu tuh nggak ada sih yang bisa benar-benar sampai di penjara kayak gitu tuh, nggak ada. Jadi kayaknya hukum kebiri lebih pantas deh. Kalau menurut saya sih seumur hidup ya, karena selaku korban aja itu pasti dia akan mengalami depresi seumur hidup gitu, bukannya hanya sebentar. Apalagi kasusnya yang sampai pemerkosaan, yang dia dibius, tahu-tahu dia diperkosa, dan itu depresinya bisa seumur hidup gitu. Kalau dia sih hukumannya setimpal, bukan hanya hukuman 12 tahun gitu. Nanti kan 12 tahun pasti dia akan dapat remisi ya hukuman, dan dia akan kalau menurut saya sih itu nggak setimpal kalau hanya 12 tahun penjara atau hanya hukuman sesuai undang-undang. Lebih setimpal sih seumur hidupnya dia gitu. Kalau hukum harus sesuai undang-undang yang berlaku ya. Kalau bisa untuk hal-hal yang merugikannya besar untuk pihak-pihak yang korban ya harus setimpal sama yang dia dapatkan gitu. Jadi jangan nggak sesuai ya sama undang-undang yang udah berlaku. Paling itu aja sih. Lalu ada nggak sih pesan-pesan Bapak buat para dokter di luar sana agar kasus ini tidak terulang lagi? Untuk dokter-dokter yang udah capek-capek ya sekolah dengan begitu panjangnya ya, apalagi mereka yang udah ngambil jurusan untuk spesialis ya, untuk lebih diperbaiki lagi ke depannya. Karena apa? Kepercayaan itu sulit didapat. Karena kalau ketika kita pasien
sudah percaya dengan satu klinik, satu dokter, itu continue terus. Nanti ke anak kedua, anak ketiga, anak keempat, ya maaf mungkin ke situ lagi. Tapi kalau dengan adanya seperti ini, mereka juga berpikir urang. Takutnya dengan kejadian seperti ini, mereka berpikirnya semua seperti itu gitu kan. Makanya untuk kedepannya tolong diperbaikin lagi aja untuk dokter yang emang mereka udah ngambil spesialis untuk kandungan ataupun emang yang punya jurusan keahlian lah sebutnya. Semoga kedepannya dunia kedokteran di Indonesia khususnya ya lebih menjaga marwahnya dokter sih gitu, lebih bisa menjaga jabatannya, karena kan dokter sendiri pun sebelum dijabat jadi dokter pun jadi spesialis, apalagi ya pasti dia akan ada namanya apa sih yang namanya janji ya, atau sumpahnya dia gitu kan, sumpahnya dia sebelum dilantik jadi dokter. Ya semoga ya bisa berbenah sih, sebenarnya lebih berbenah, apalagi dengan adanya kasus pelecehan, kasus pembulian yang ternyata di dunia kedokterannya itu sendiri, dan itu dilakukan oleh seniornya juga, dan kalau tidak dihentikan atau lagi tidak pihak instansi kedokteran atau apapun yang berhubungan di dunia kedokteran itu tidak berbenah atau tidak memperbaiki kembali sistem pendidikannya seperti apa, ya harusnya sih bisa seperti itu, bisa membenah diri gitu, dan tidak, mudah-mudahan tidak akan terulang lagi untuk di tahun-tahun kedepannya. Ini mungkin karena kasusnya di up aja ya, jadi semuanya jadi viral dan baru bisa tahu semua masyarakat di Indonesia. Ya ada ya tentunya, karena kan apalagi dokter ya itu yang tadi aku bilang ya, kan dia bagian dari tenaga kesehatan ya, yang harusnya kita harusnya kalau misalkan ada apa-apa berarti kan pengobatan di dia gitu ya, di tenaga kesehatan itu. Jadi kalau dokternya aja begitu, gimana masyarakat mau percaya gitu kan, mau berobat atau pengobatan di Indonesia gitu kalau dokternya aja masih kayak gitu. Mungkin kalau untuk sanksi terhadap nakes ya, mungkin nggak cuma dokter ya, ada beberapa nakes juga mungkin yang banyak juga kasusnya yang kayak gitu ya, mungkin bisa dicabut izin perizinannya gitu, SIP-nya kayak gitu, mungkin sih buat efek jerah. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, puluhan siswa SMP PGRI 1 dan MAN 1 Cianjur mengalami keracunan massal usai mengonsumsi makanan dari program makanan bergizi gratis atau MBG. Diketahui para siswa mengeluhkan gejala pusing, mual, dan muntah setelah mengonsumsi makanan tersebut. Keracunan massal yang diduga berasal dari program makan bergizi gratis atau MBG menjadi penyebab gejala keracunan yang dialami puluhan siswa di MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur pada Senin 21 April 2025. Tercatat sebanyak 55 siswa dari MAN 1 Cianjur dan 23 siswa dari SMP PGRI 1 Cianjur mengalami gejala seperti mual, muntah, pusing, hingga diare. Gejala keracunan yang dirasakan para siswa muncul 2,5 jam setelah menyantap makanan yang disediakan dari program tersebut. Seluruh korban langsung dilarikan ke RSUD Sayang Cianjur, serta beberapa siswa lainnya menjalani perawatan di rumah dan puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut keterangan dari salah satu siswa, ayam suwir yang ada dalam menu makanan itu berbau dan sudah terlanjur termakan. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur telah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB untuk menangani kasus ini secara terpusat dan terkoordinasi. Tim medis melakukan asesmen menyeluruh terhadap faktor penyebab dan pihak-pihak terkait dalam kejadian ini. Iya, jadi untuk petugas kesehatan yang memang di area sekitar siswa itu kita akan beri perhatian lebih. Jadi tadi kita sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk melakukan pendataan siswa-siswa. Sebagai langkah antisipasi, Kepolisian Resort Cianjur bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompinda telah membentuk tim khusus yang terdiri dari ahli gizi, kedokteran, dan tim kesehatan. Tim ini akan mengecek seluruh tahapan penyediaan makanan bergizi mulai dari bahan baku hingga distribusi. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan
bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang baru melaksanakan program MBG masih kurang pengalaman dalam menyiapkan makanan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pihak SPPG akan menanggung biaya pengobatan bagi siswa yang terdampak. Hingga saat ini, sebagian besar siswa yang telah mendapatkan perawatan medis dan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pihak berwenang telah terus melakukan investigasi untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Pemirsa, harga bawang merah kembali stabil setelah adanya lonjakan harga khususnya di Jakarta Timur yang terjadi kenaikan harga tertinggi dalam sehari. Menurut data per 22 April 2025 dari Info Pangan Provinsi Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami Andika Pradana yang berada di lokasi. Ya, silakan Pradana. Pemirsa, harga bawang merah mengalami gejolakan kenaikan harga di wilayah DKI Jakarta, khususnya di daerah Jakarta Timur, Pasar Kramat Jati. Kenaikan harga ini dilansir dari data laman resmi Pangan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 20 April 2025, yang mana harga bawang merah ini bisa mencapai Rp2.857 yang tadinya dengan harga per kilonya itu Rp60.000 menjadi Rp70 hingga Rp80.000. Namun informasi terbaru saat ini untuk harga bawang merah sudah dinyatakan turun dari yang tadinya harga Rp80.000 menjadi Rp65.000. Kenaikan harga yang sebelumnya terjadi ini terjadi karena cuaca hujan dan yang mana menghasilkan gagal panen pada sejumlah daerah distributor tertentu. Untuk informasi lebih lanjutnya berikut wawancara saya bersama beberapa narasumber yang saya wawancarai. Perkenalkan nama Bang siapa? Andi. Bang Andri. Iya. Bang, kemarin kita tuh dapat info kalau harga bawang tuh sempat naik ya Bang, melonjak banget tinggi jadi Rp80.000 ya? Iya. Kalau sekarang tuh udah jadi turun atau gimana Bang? Untuk sekarang udah turun sedikit-sedikit karena udah pasokannya udah lumayan banyak. Itu semenjak kapan Bang turunnya? Setelah? Udah seminggu yang lalu. Oh, baru banget seminggu baru lalu. seminggu lalu. Dari yang Iya. tadinya harganya? Dari harganya 80 sekarang jadi 65. 65.000. Berarti nggak nyampe 70.000 gitu, nggak nyampe ya? Belum nyampe. Itu dengan turunnya harga bawang itu jadi gimana Bang peminat konsumen? Ya, peminatnya udah mulai banyak lagi. Udah mulai stabil lagi. Iya. Oh, jadi sebelumnya tadinya pas naik tuh jadi sepi. Ya, biasanya beli sekilo jadi setengah. Gitu. Selamat siang Ibu. Ibu namanya Ibu siapa Ibu? Ibu Siti. Iya. Ibu mau tanya-tanya Bu soal kenaikan harga bawang merah yang kemarin sebelum Lebaran ya Bu. Itu kan sempat naik melonjak banget tuh tinggi. Terus sekarang tuh kabarnya masih melonjak, stabil atau udah turun Bu? Udah turun, tapi belum stabil. Belum stabil. Tapi udah turun banyak. Belum itu gimana Bu? Coba bisa dijelaskan. Pas mau Lebaran itu tinggi, habis Lebaran masih tinggi. Ini udah mulai turun. Kalau mulai turunnya tuh baru berapa hari atau? Sekitar seminggu. Seminggu lagi. Dari kalau saya baca tuh dari tadinya 80.000 jadi dari harga 80 sekarang jadi 60. 60. Dengan harganya yang naik turun tuh jadi konsumennya jadi berbeda nggak Bu? Kayak tiba-tiba makin rame atau makin sepi atau stabil atau gimana? Masih stabil sih, cuman biasa beli sekilo jadi setengah, dikurangin aja gitu mereka belinya. Karena harganya tinggi. Pas ini udah turun udah mulai biasa. Iya. Demikian laporan informasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya Andika Pradana sebagai reporter dan juru kamera saya Arif Fadila Santoso melaporkan. Informasi tadi sekaligus menjadi berita penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Askaya Devanadin dan rekan saya Hana Sawa beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.